Maka dia datang kepada pastor, dia bilang, "Pastor, bisa saya ngobrol sebentar?" Kata pastornya, "Silahkan." Dia bilang, "Saya terus terang pastor bingung dengan agama saya." Islam maksudnya. Padahal orang ini istiqomahnya luar biasa, suka dengan Islam, dengan Islam. Tapi dia bilang gitu, ini cara dia ya. Kemudian pastornya dia bilang, "Ini saya yang lebih bingung lagi, ada Al-Quran dan ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada satu surah dalam Al-Quran yang membuat saya lebih bingung dengan Islam. Ini surah Al-Ikhlas. Ada kalimat dalam Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba." Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa ala kulli syai'in qadir. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Baik sahabat, kembali lagi di channel Hijrah Total ya sahabat. Jadi hari ini konten kita tidak ngebahas tentang klarifikasi mengenai para murtadin yang mengambil hukum Islam atau ayat-ayat Quran sedangkan diterjemahkan sekehendak mereka. Tapi hari ini kita akan ngaji bareng perihal mengapa seseorang itu masuk ke dalam agama Islam. Kira-kira model-model apa saja hidayah atau jenis-jenis bagaimana saja hidayah yang datang kepada orang sehingga orang non-muslim itu masuk ke dalam agama Islam. Dan setiap orang yang masuk ke dalam agama Islam itu memiliki cerita yang sangat unik. Jadi hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita yang akan diceritakan oleh Ustadz Khalid Basalamah perihal seorang pastor yang udah lumayan besar. Maksudnya pastor itu kan ulamanya dalam agama Kristen Katolik, juga ulamanya mereka lah. Jadi pastor ini memutuskan masuk ke dalam agama Islam setelah mempelajari cuma satu ayat, lam yalid wa lam yulad, yaitu pada surah Al-Ikhlas. Tuhan itu tidak diperanakkan dan dia tidak beranak. Itulah Tuhan makna dari Esa. Esa itu tunggal, cuma ada satu-satunya. Baik sahabat, tidak perlu berlama-lama. Saya berharap sahabat untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Supaya kita kumandangkan kebaikan-kebaikan ini ke seantero negeri ini. Baik sahabat. Jadi sahabat, saya berharap sahabat untuk menonton sampai dengan tuntas supaya kita mendapat pelajaran yang sangat berharga dari konten kali ini atau dari ngaji bareng kali ini. Baik sahabat, ini dia videonya. Ada satu teman saya di Surabaya, teman dekat saya, dia ceritakan pengalaman dia. Tetangganya ada seorang pastor. Pastor ini berarti orang Katolik. Kemudian dia bilang, "Pastor, saya ini kebetulan teman saya ini bukan dai, tapi dia sering hadir di pengajian dan orangnya humoris, suka lelucon gitu ya." Maka dia datang kepada pastor, dia bilang, "Pastor, bisa saya ngobrol sebentar?" Kata pastornya, "Silahkan." Dia bilang, "Saya terus terang pastor bingung dengan agama saya." Islam maksudnya. Padahal orang ini istiqomahnya luar biasa, suka dengan Islam, dengan Islam. Tapi dia bilang gitu, ini cara dia ya. Kemudian pastornya dia bilang, "Ini saya yang lebih bingung lagi, ada Al-Quran dan ada terjemahan bahasa Indonesia. Ada satu surah dalam Al-Quran yang membuat saya lebih bingung dengan Islam. Ini surah Al-Ikhlas. Ada kalimat dalam Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan itu nggak punya asas, nggak ada orang tuanya, dan tidak ada juga jalurnya ke bawah, nggak ada anak-anaknya. Karena kalau ada orang tua pasti ada kakek nenek, kalau ada anak pasti ada cucu dan cicit dan seterusnya." Kata pasturnya langsung, "Memang agama kamu itu membingungkan." Gitu. Kata teman saya ini, dia bilang, "Begini aja pastor, saya kasih Quran terjemahan ini, pastor coba pelajari, kasih saya Injil terjemahan, saya pelajari. Seminggu kemudian kita ketemu, siapa tahu ada jawaban." Kata pastor, "Baiklah." Dikasih Injil terjemahan, dia juga ambil Quran terjemahan. Dia bilang, "Saya bawa pulang Injil tersebut, saya sempat letakkan di meja kerja saya. Tapi saya terlupa." Gitu kan. Selama seminggu saya tersibukkan dengan kegiatan-kegiatan. Lalu kemudian saya ketemu lagi seminggu kemudian. Ternyata pastor ini serius membaca ayat lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Ini terputar-putar dibaca terus. Dia bilang setelah seminggu saya ketemu. Lalu kemudian saya tanya, "Pastor ada waktu?" "Ada." "Bisa saya masuk?" "Silakan." "Bagaimana pendapat pastor? Ada jawaban nggak yang kebingungan saya kemarin?" Pastornya bilang, "Kayaknya agama kamu yang benar deh." Memang kayaknya Tuhan nggak boleh punya asas, nggak boleh punya bawah.
kalau Tuhan itu harus dia esa, gitu kan. Akhirnya sama teman saya diajak, kalau gitu syahadat aja pastor, masuk Islam di tangan dia. Sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Baik sahabat, ini adalah sungguh cerita yang sangat menarik untuk kita dengarkan ya sahabat. Jadi seorang pastor hanya dengan sepotong ayat, lam yalid walam yulad, bisa masuk ke dalam agama Islam ya sahabat. Jadi sahabat, Tuhan itu maha adil sahabat. Hampir untuk semua orang Allah akan datang sinyal hidayah. Yang menentukan kita Islam itu bagaimana kepekaan kita untuk memaknai hidayah tersebut sehingga kita masuk ke dalam agama Islam. Jadi sahabat, meskipun Anda non-muslim yang menonton ini, saya berharap Anda mendapat hidayah dan masuk ke dalam agama Islam supaya kita sama-sama berada dalam syurganya Allah. Kenapa kita bersama-sama masuk ke dalam syurga? Karena surga itu sangat luas sahabat. Surga itu lebih luas daripada bumi dan seisinya. Jadi kalau misalkan sedikit yang masuk dengan luasnya sangat luas, jadi kita nggak seru. Kalau misalkan rame-rame, insya Allah akan seru ya sahabat. Semoga kita semua diistiqomahkan dalam agama Allah, agama yang benar ini, yaitu agama Islam. Karena innad dina indallahil Islam. Baik sahabat, semoga kita menambah wawasan keilmuan dan Allah kuatkan iman kita dan Allah matikan kita dengan kalimah la ilaha illallah di akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe sahabat, like, komen, dan share supaya kita mengumandangkan kebenaran ini dan dakwah ini kepada seantero negeri sahabat. Baik sahabat, terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة